Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syaful Ahla. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit hati dan obatnya. Penyakit hati adalah perasaan tidak enak yang muncul dalam diri manusia yang menyebabkan hatinya tidak tenang, gelisah, dan was-was. Penyakit ini mirip seperti sebuah virus yang dapat merusak iman dan Islam seseorang. Gejala dan ciri-ciri penyakit hati yang pertama adalah susah mengendalikan hawa nafsu. Sulitnya manusia untuk mengendalikan hawa nafsunya sendiri karena pada saat itu nafsu itu tidak stabil dan akan sangat condong pada hal yang tidak baik atau berbuat buruk karena tidak dapat mengontrol hawa nafsunya. Kedua adalah suka mengeluh. Mengeluh pada dasarnya adalah ketidakpuasan hati dalam menerima apa yang ia dapatkan. Selalu merasa kurang. Akibatnya orang tersebut lupa untuk bersyukur apa yang masih dia miliki. Selanjutnya adalah tidak senang pada guru, tak suka diberi nasihat. Orang hatinya yang lagi sakit biasanya memang memiliki kecenderungan tidak mendengarkan nasihat dari siapapun, meskipun itu orang tuanya, gurunya, sahabatnya, atau ulama sekalipun, karena hati orang tersebut sedang diselimuti oleh virus. Selanjutnya adalah macam-macam penyakit hati. Yang pertama adalah sombong. Sombong adalah tingkah laku dan sifat yang cenderung memuji, mengagungkan, membesarkan, dan memandang diri sendiri sebagai makhluk yang paling di atas segala-galanya daripada makhluk yang lain. Contohnya ya seperti artis-artis sekarang yang bergaya, pamer kekayaan, merasa dirinya paling baik ya, kayak paling benar gitu. Selanjutnya adalah riya. Riya adalah memperlihatkan diri kepada orang lain. Maksudnya beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena manusia. Sikap riya itu merupakan sikap yang mengantarkan orang kepada ketidakikhlasan, atau hanya ingin mendapatkan pujian atau perhatian dari orang lain. Contohnya juga artis banyak yang hanya berbuat baik untuk mendapatkan perhatian, memberi hanya untuk dilihat sebagai orang yang dermawan, hanya untuk konten YouTube. Selanjutnya yaitu perasaan hasad atau dengki ya. Hasad atau dengki ini merupakan perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah memandang sesuatu yang tidak dimiliki olehnya tetapi dimiliki oleh orang lain. Namun orang tersebut tidak senang karena dia tidak memiliki sedangkan orang lain punya. Contohnya seperti jika temanmu punya handphone baru, kamu juga ingin mempunyainya, punya seperti yang punya temanmu, padahal kenyataannya kamu tidak punya. Karena kamu tidak senang dengan apa yang dimiliki oleh temanmu, maka kamu ingin handphone temanmu itu rusak atau hilang. Selanjutnya adalah obat hati, seperti sebuah lagu gitu. Obat hati itu ada 5 macamnya. Yang pertama adalah baca Quran dan maknanya. Sebagaimana firman Allah bahwa Ia tidak menurunkan Al-Quran kecuali menjadi penawar bagi mereka yang beriman. Maka untuk menghindari segala penyakit hati, mari kita membaca Quran, tidak hanya dibaca tetapi juga dipahami maknanya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan membaca Al-Quran tidak hanya menyembuhkan penyakit hati tapi dapat juga menenteramkan hati. Yang kedua adalah mendirikan sholat malam. Sholat malam biasanya dilakukan oleh orang-orang yang saleh, seperti sholat tahajud ya. Sholat malam ini
bisa menyebabkan kita akan terhindar dari segala macam penyakit hati, sekaligus menembus dosa. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang soleh. Manfaat berkumpul dengan orang soleh adalah terhindar dari maksiat dan bisa mencegah penyakit hati. Karena jika kita bergaul dengan orang saleh, insya Allah akan saling mengingatkan dalam kebaikan. Selanjutnya adalah puasa. Puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan hawa nafsu. Dengan menahan nafsu, kita dapat menahan rasa yang tidak enak, perasaan buruk untuk melakukan sesuatu yang buruk yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit hati. Yang kelima adalah perbanyaklah berzikir. Karena dengan berzikir kita mengingat Allah Subhanahu wa taala yang dapat membuat hati kita selalu berisikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita tidak akan berisi oleh penyakit. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.